Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama gue nih, si Wiselon, di acara Obrolin Jaktim, episode 5. Kali ini bintang tamu kita bukan main-main, serius, menegak disiplin bro. Kita langsung aja ke Bapak Budi Novian sebagai Kasat Pol PP Kota Jakarta Timur ya Pak? Ya. Iya Pak, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, Satpol PP itu apa sih? Iya. Polisi apa sih itu dia? Gitu. Baik. Saya mungkin dalam kesempatan baik ini ingin saya sampaikan salam saya untuk jajaran saya di Jakarta Timur, jumlahnya hampir 1.500 yang terus bersemangat melaksanakan tugas penegakan perda dan juga melakukan penindakan pengawasan protokol kesehatan PPKM COVID-19. Nah, tadi yang ditanyakan terkait dengan Satpol PP. Satpol PP adalah perangkat daerah. Perangkat daerah, kawalan kita Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa di pasal 255 itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dibentuklah polisi pamong praja. Ada polisi sebagai penegak aturan, pamongnya itu dia adalah pegawai negeri yang mengurus urusan pemerintahan. Pamong prajanya itu ya ketatanegaraan lah pemerintahan. Jadi polisi pamong praja itu memang salah satu perangkat daerah yang membantu gubernur melaksanakan tugas 3 besaran tugas sebagai tugas pokok yang diatur oleh undang-undang yang tadi dan juga peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Jadi lengkap, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian tugas yang keduanya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dan ketiga adalah penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kita membantu kegawat daruratan, kebencanaan, dan hal-hal yang lain yang memang kita baktikan kepada warga masyarakat. Jadi tidak hanya melakukan penindakan, ganggu orang lagi jualan di sarana umum, tidak. Tetapi juga ada sisi humanisnya di dalam hal memberikan perlindungan masyarakat. Demikian. Saya juga pernah dengar nih Pak, berapa kali saya mendengar katanya itu akan ada Satpol PP Goes to School itu seperti apa sih Pak dulu? Oh iya. Ya, memang di dalam era pemerintahan kolaboratif partisipatif, kita dituntut untuk terus melakukan inovasi yang bisa hasilnya itu dirasakan oleh warga masyarakat, dan juga yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan Jakarta lebih tentram, lebih tertib, lebih nyaman, juga mungkin lebih bersih. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu kita mempunyai pemikiran bahwa sikap attitude tentang ketaatan terhadap peraturan kita pikir akan menjadi lebih baik apabila ini kita sosialisasikan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita pilih sekolah-sekolah secara random, terutama di sekolah-sekolah dasar. Harapannya ketika kita inputkan seharusnya bagaimana warga masyarakat DKI itu berperilaku, bersikap, kemudian menjaga tatanan yang ada, terutama sospasum atau sarana umumnya, kita ingin sampaikan kepada anak-anak sekolah. Harapannya mereka bisa lebih paham. Setelah nanti mereka paham, anak-anak ini bisa menjadi dutanya Satpol di keluarganya. Bisa menyampaikan kepada bapaknya, ibunya, atau mungkin saudara-saudaranya, ayo kita tertib. Kalau tidak tertib, Jakarta akan semakin semrawut. Gitu. Tapi itu antusias sekali Pak dari masyarakat atau itu anak-anak sekolah itu untuk mengikuti sosialisasi? Ya, kebetulan memang karena terkendala pandemi yang memang kita tidak bisa prediksi, baru sekitar 5 sekolah. Baru 5 sekolah kita jadwalkan, dari mulai tingkat dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan juga menengah akhir SMA. Antusiasmenya cukup baik, terutama di kalangan komunitas sekolah, guru-gurunya, dan juga sangat berterima kasih bahwa mereka lebih mengenal bahwa Satpol PP ini tidak hanya yang ditampilkan di media-media TV. Iya, suka menggusur,
galak, arogan dan sebagainya, bahwa memang itu bagian dari akhir sebetulnya. Tindakan akhir, pilihan akhir menegakkan peraturan dengan melakukan penertiban. Awalannya tidak langsung ditertibkan. Kita pendekatan sosialisasi, pengarahan, kalaupun ditegur lisan, baru kemudian kita lakukan peringatan. Dan akhirnya kita lakukan upaya paksa untuk bagaimana peraturan daerah ini tegak untuk menjamin ketertiban yang merupakan bagian dari kepentingan umum yang tidak boleh diganggu, dilanggar oleh kepentingan yang lain. Gitu, Mas. Jadi gini Pak, sebenarnya sebagai kepala Satpol PP Pak ya. Iya. Berarti kan Bapak anak buah banyak sekali Pak, kepala banyak anak buah ya kan? Iya. Ini caranya gimana? Misalkan seperti ada di viral di medsos gitu, Iya. seperti yang anak buahnya yang terlalu arogan, Iya. gimana, main pukul atau main gimana gitu. Itu cara untuk menghindari itu ke anggota Bapak gimana? Ya. Yang pertama, pola yang kita strategi terutama yang kita terapkan bahwa kita ada WA group ya. Ada WA group, kemudian juga ada pola-pola pembinaan yang kita lakukan. Jadi kemarin salah satu program prioritas kita adalah bagaimana mengembangkan mindset, cara berpikir anggota dengan melakukan pelatihan MFD. Mental, fisik, dan disiplin. Kita datang ke kecamatan-kecamatan, untuk kemudian di kecamatan itu kita kumpulkan anggota yang ada di kecamatan tersebut, kemudian kita lakukan briefing, pengarahan, olahraga bersama, kemudian kita inputkan apa-apa yang memang harus mereka lakukan, cara pola sikap, tindak, dan perilaku, dan juga cara berbuat di dalam melakukan penegakan aturan. Tidak lagi bisa kita mempertahankan hal yang sudah lalu. Bahwa sekarang polanya lebih kepada bagaimana menguatkan komunikasi, dialog melalui pendekatan persuasif dan humanis tentunya. Walaupun tetap tegas di dalam melakukan penegakan aturan itu sendiri. Andaikan nih Pak, Ya. andaikan kita udah briefing, udah mengadakan buat sosialisasi tentang humanis kegiatan. Ya. Tapi masih ada anggota yang kadang-kadang kan namanya di lapangan Pak ya, Betul. pressure-nya kan lebih tinggi tuh. Iya, iya. Kalau pas relokasi pedagang ataupun penertiban yang lain gitu kan, itu lebih pressingnya lebih tinggi. Itu sampai kejadian tuh Bapak sanksinya seperti apa Pak? Ya. Anggota tersebut. Kita melaksanakan tugas berpedoman kepada standar operasional prosedur, bahwa kegiatan akan dilaksanakan dengan mempodomani itu, dan wajib setiap petugas yang bertugas di lapangan paham tentang SOP apa yang boleh dan tidak boleh. Dan mereka ketika di lapangan itu kan dikendalikan oleh satu orang namanya Komandan Regu, yang dia mengendalikan 10 orang. Ketika ada pergerakan pasukan ataupun personil Satpol PP untuk melakukan kegiatan penertiban skala menengah, misalnya 100 atau 200 orang, ada 20 orang di situ pengendali yang dia bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya yang berperan serta ikut di dalam kegiatan penertiban itu. Nah, dari komandannya itu kita lakukan briefing yang memang agak tegas, bahwa memang tidak boleh ada yang melakukan tindakan anarkis. Kalau kemudian ada anggota siapa, komandan bertanggung jawab. Gitu. Ya. Tapi pasti ada sanksinya juga ya Pak? Ada sanksi. Sanksinya selain terhadap petugas lapangan secara individu, juga dia merupakan anggota regu mana, komandannya bertanggung jawab. Gitu, Pak. Iya. Jadi ada Pak mau disampaikan, misalnya saya nih saudara pengen Satpol PP, gimana sih Pak caranya? Iya. Gitu loh. Kebetulan Satpol PP itu adalah pegawai negeri. Ah. Ya, pegawai negeri, walaupun kemudian ada status pegawai lain dari Satpol PP itu, ada namanya PTT, pegawai tidak tetap, dan juga ada PJLP, penyedia jasa lainnya yang memang direkrut untuk membantu. Nah, barangkali kalau untuk saat ini formasi untuk Satpol PP itu memang yang non PNS pun memang saat ini kan tidak ada. Tetapi barangkali nanti kalau ada penerimaan PNS yang seperti kemarin ada 100 kuota untuk Satpol PP yang diintegrasikan di tingkat nasional, tingkat pusat, bisa mendaftar.
Kalau nanti ada waktu-waktunya pembukaan penerimaan pegawai. Itu pendidikannya bekerja sama TNI Pak atau gimana Pak? Ya, Untuk fisik atau betul. Seorang polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP sebelum dia melaksanakan tugas di Korps Satpol PP ini dia harus memiliki dua keterampilan. Keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Dan keterampilan dasar itu sebelum dia bergabung ke kita dilakukan pelatihan dulu, pendidikan pelatihan Pol PP dasar bekerja sama dengan Rindam Jaya untuk melatih mental, fisik dan disiplinnya. Gitu. Baru kemudian setelah itu mereka diberikan input untuk pendidikan Pol PP lanjutannya oleh BPSDM tentang bagaimana penguasaan, pemahaman terhadap aturan dan juga komunikasi efektif di lapangan. Itu berapa tahun? Di satu bulan ya? Enggak. Kalau di Rindam paling lama 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Itu berenang, lari? Lari, baris berbaris, kemudian IMFD aja itu. Pak, suka dukanya Bapak sebagai Kasatpol seperti apa sih Pak? Oh iya, saya kira juga mungkin sama dengan perangkat yang lain, khusus di Satpol PP karena memang kita melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga layanan di bidang pemerintahan tentang ketertiban ini harus tersaji 24 jam. Karena kita melaksanakan pemerintahan wajib urusan berkaitan dengan pelayanan dasar. Mau tidak mau harus tersaji di warga masyarakat, sehingga beberapa pola yang memang lazim dilaksanakan ada piket 24 jam. Ada bagian patroli, kemudian juga ada bagian penanganan pengaduan, ataupun ada juga unit-unit reaksi cepat manakala ada mereka warga masyarakat yang mengadukan mereka diganggu ataupun pribadinya terganggu oleh ketertiban umum. Nah, itu menjadi konsekuensi bahwa Satpol PP ini kadang juga melaksanakan tugas sampai dengan 24 jam untuk pada saat mereka mendapat giliran piket. Nah, tentunya ini karena memang tugasnya yang relatif cukup berat berkaitan dengan penegakan hukum, nyerempet-nyerempet HAM dan sebagainya, sudah barang tentu kita sikapi dengan semangat saja. Jadi harus punya prinsip semangat hidup untuk menjalani. Ya, artinya Satpol PP sudah seperti itu. Kalau memang sudah mau masuk ke situ, ya memang konsekuensinya harus sudah kita terima. Gitu. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan kepada keluarga bahwa kita melaksanakan tugas sampai larut malam itu karena memang ini aturannya seperti itu. Jadi bukan kemana-mana, tapi memang dalam rangka bekerja, memberikan layanan kepada warga masyarakat di bidang ketertiban umum. Kepengen nggak sih Pak bekerja sama gitu sama Linmas untuk mendidik baris berbaris Linmas? Itu kan banyak juga tuh Pak yang saya lihat Linmas yang untuk baris berbaris kan kadang-kadang kanan sama kiri maju bareng-bareng jadi kayak robot Pak. Iya. Ada nggak terus itu P1 untuk membina itu Pak, di RW misalnya gitu? Kebetulan juga kita punya program prioritasnya adalah bagaimana membangun ya forum komunikasi dengan warga masyarakat. Jadi kolaborasi dengan ormas, kemudian juga dengan kelembagaan masyarakat yang lainnya untuk bagaimana mereka juga bisa memberikan kontribusi, saling memberikan kontribusi untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, Jakarta yang maju, lestari dan berbudaya itu. Sebagaimana visinya Pak Gubernur, tentu kami sangat ada dua kegiatan yang pernah kita jalin ketika mereka mengajukan untuk minta dilatih untuk rescue. Kebetulan di tempat kami juga di Satpol PP Jakarta Timur ada tim rescue yang bisa melatih minimal keterampilan dasar untuk bagaimana melakukan penyelamatan ketika ada bencana banjir, dan juga kita kemarin juga sudah melakukan koordinasi dengan
dinas terkait untuk bagaimana Satpol PP-nya juga punya pengetahuan bagaimana mempertahankan hidup dasar, bantuan hidup dasar. Misalnya ketika orang sesak napas dan sebagainya, itu dilatihkan kepada Satpol PP ini. Ini Pak, terkait Omikron nih Pak, varian baru. Kan mulai tinggi nih Pak. Di Satpol PP Jakarta Timur untuk ini seperti apa? Pencegahan ataupun ini? Baik, saya kira juga pertantangan terberat yang menjadi tugas di samping menegakkan peraturan ketertiban umum juga melakukan penegakan prokes PPKM. Kita saat ini sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 118 2022 kita diberlakukan PPKM level 3 karena memang kasus hariannya relatif tinggi. Sangat tinggi mungkin barangkali kalau dibandingkan dengan varian Delta beberapa tahun yang lalu. Ini walaupun memang penyebarannya tinggi, tentu ini harus kita sikapi untuk bersama kembali kepada 3 hal. Yang pertama, bagaimana mensinergikan tugas kita sebagai penegak aturannya itu dibantu oleh warga masyarakat dengan dia melakukan kepatuhan terhadap himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan 5M itu sendiri, dan juga yang paling penting adalah menghindari kerumunan. Kalau beraktivitas pakailah masker. Iya, pakailah masker, pakai maskernya juga yang benar gitu kan, yang menutup hidung dan sampai dagu. Jangan Ada yang kebalik malah begini, Pak. ada yang kebalik, ada yang ditempel di jidat kan. Nah itu. Jadi terkait dengan itu kita sudah melakukan dan akan kita kembali melakukan operasi penegakan prokes yang ditingkatkan dengan operasi masker. Operasi masker, kemudian pengawasan tempat usaha, pengawasan perkantoran, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk bersama-sama dengan unsur yang lain, UKPD lain di tingkat kota, camat, lurah, dan juga TNI Polri. Sebelumnya Bapak ada nggak mau disampaikan pesan-pesan program Bapak kepada masyarakat di Jakarta Timur biar tahu nih, Satpol ini geraknya seperti ini loh, Satpol Jakarta Timur ya? Ya. Saya Kasatpol PP Jakarta Timur di dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan bahwa Satpol PP adalah sahabat andalan warga masyarakat. Jadi apapun yang diadukan kepada kami, sepanjang kami bisa lakukan respon terkait dengan tingkat gangguan ketertiban yang dialami di warga masyarakat, silakan nanti menghubungi 112 call center layanan DKI yang akan terhubung ke jajaran kami Satpol PP. Insya Allah jajaran kami ada di tingkat kelurahan, juga di kecamatan, di tingkat kota, akan merespon itu dengan cepat manakala ada laporan yang masuk ke 112. Sangat mudah, 112. Nah, kemudian juga kita sangat mengharapkan di era pandemi yang sekarang kasus COVID-nya tinggi karena varian Omikron, tentu kami tidak akan bisa banyak berbuat untuk bisa menekan penyebaran penularan COVID ini tanpa bantuan dari warga masyarakat untuk mereka sama-sama kembali menjadikan ini habit, kebiasaan yang baik untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah dan berkegiatan, kemudian juga mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Demikian yang bisa sampaikan. Oke, Sobat Jaktim, udah dengar belum? Itu kalau ada pengaduan terkait gangguan atau masalah seperti apa ya, silakan ke 112. Nih, di pertanyaan nih Pak. Ya. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada warga-warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Oke. Ya, untuk warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, kita punya regulasi yang mengatur
bahwa saat ini PPKM level 3 sesuai dengan Kepgub 118/2022 yang penindakannya kita mendasarkan kepada Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda 2. Perda 2 sendiri sudah diterbitkan tahun 2020 penanggulangan COVID. Nah, kalau warga masyarakat yang tidak patuh misalnya melanggar prokes, salah satunya tidak menggunakan masker ketika ditemukan oleh petugas sedang beraktivitas di luar rumah, itu akan kita lakukan pengenaan sanksi. Sanksinya sudah diatur di pasal 6 bahwasanya setiap orang yang kedapatan beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker ataupun tidak menggunakan masker dengan benar, ada 2 sanksi yang akan kita kenakan. Salah satunya adalah dia membayar denda administrasi paling banyak 250.000. Atau kalau memang dia tidak mampu, dia dipersilakan memilih untuk bekerja sosial, membersihkan pasos-pasum, membersihkan trotoar, membersihkan sampah yang ada di sarana umum lah. Itu menggunakan sapu yang sudah kita siapkan dan kita kasih rompi oranye. Tulisannya pelanggar PSBB, pelanggar prokes PPKM. Harapannya dengan seperti itu ada efek jerah buat warga masyarakat mematuhi prokes PPKM ini. Ada nggak sih Pak? Misalnya udah ketangkep nih, dia ketangkep lagi Pak, sampai 2 kali misalnya dengan orang yang sama selama ini. Ada. Itu sanksinya akan lebih berlipat atau sama aja Pak? Iya, sama saja, nggak ada progresif ya. Tuh, jadi ya jangan awas lo kalau keluar rumah pada kagak pakai masker, nggak mematuhi protokol kesehatan. Nanti ada sanksinya dari Bapak Budi nih. Oke, pertanyaan kedua Pak dari Aisyah Widya. Nih, bisakah yang nggak tertib prokes kita adukan? Jadi saya ngeliat nih Pak, seorang ada nggak pakai masker ataupun berkerumun, saya ngaduin ke Satpol, itu bisa nggak? Iya, sangat bisa sekali. Petugas kita ada di kelurahan, ada di kecamatan. Jadi kalau kemudian menemukan ada kerumunan di satu tempat, lokasi mana, langsung bisa dihubungin 112 itu sendiri, ataupun kemudian bisa dipoto dulu. Kemudian hasil fotonya itu sampaikan ke kelurahan, ke Satpol Kelurahan untuk dilakukan penindakan. Kalaupun mereka memang sudah tidak berkerumun, tetapi tempat dan lokasinya itu bisa kita ketahui ada di tempat itu, kita akan minta pertanggungjawaban pengelola atau penanggung jawab tempat kerumunan itu. Misalnya di warung ataupun di kafe atau di satu tempat yang menimbulkan kerumunan dan membiarkan mereka sehingga terlanggar namanya kapasitas jaga jarak dan sebagainya, masyarakat foto dulu tapi hati-hati motonya, takutnya ada yang tidak berkenan. Jadi berabe juga nanti. Baru kemudian bisa dilaporkan dokumen foto tersebut. Apalagi kalau kemudian zaman sekarang ada namanya timestamp. Jadi memang fotonya autentik ya, valid, berbasis waktu yang jelas dan lokusnya jelas. Dan titik koordinatnya bisa ditentuin. Betul. Timestamp itu ya Pak ya. Dilaporkan saja. Oh gitu. Iya. Oh, jadi gitu Sobat Jatim, laporin aja kalau ngelihat ada yang melanggar prokes seperti kerumunan dan nggak pakai masker ataupun apa gitu yang melanggar prokes, ya aduin aja ke 112 Pak. Iya. Ya Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak nih. Dari Taufik Ruben. Ini topiknya operasi tertib masker atau Tipmas. Kapan razia masker di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu dilaksanakan? Berarti di sana ada pelanggaran banyak pelanggaran ini. Iya. Terima kasih saya masukannya buat Mas Ruben ya. Iya. Untuk jadwal harian operasi tertib masker di setiap kelurahan itu 2 kali dilaksanakan. Jam 9, jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian siangnya itu jam 1 sampai dengan jam 3. Itu dilaksanakan. Memang sebaran titik kerumunan ataupun pelanggaran orang nggak pakai masker itu relatif banyak. Iya, tidak sebanding dengan jumlah anggota yang ada. Tetapi kalau kemudian
ada masukan tentang lokasi yang memang sangat diperlukan urgen untuk dilakukan operasi tertib masker, bisa menghubungi Kasat Pol PP Kelurahan Cipinang Melayu ataupun ke kelurahan lainnya yang memang prioritas ini luput dari pantauan ataupun patroli petugas. Iya. Ya, kami butuh. Nggak setiap kali 24 jam. Iya, kita butuh masukan seperti itu juga, ya, betul. Iya Pak. Lanjut ke pertanyaan nih Pak yang keempat nih Pak. Dari Linus Logo 98 dia menanyakan, Pak, saya mau bertanya. Sekarang banyak yang tidak mematuhi prokes, khususnya di warung dan di pasar. Pedagang sayuran, apakah bisa diberikan sanksi juga tuh Pak? Iya betul, bisa. Pasal 6 tadi yang saya sampaikan, pasal 6 Pergub 3 tahun 2021, bahwa setiap orang yang ada di Jakarta ini, walaupun dia bukan orang Jakarta, tetapi berada di wilayah Jakarta, akan terikat dengan aturan tersebut. Ketika melaksanakan aktivitas, ataupun berada di luar ruangan, di luar rumahnya, baik itu di pasar, kalau di warung mungkin kalau lagi makan tidak ya. Tapi kalau di pasar dia melakukan transaksi jual beli, baik pembelinya ataupun penjualnya tidak menggunakan masker, bisa kena tindakan sanksi juga. Ketika dia kedapatan petugas tidak menggunakan masker, bisa langsung ditindak di tempat itu juga. Ataupun seperti saya bisa menegur langsung kayak Pak ya? Seperti saya nih, melihat atau orang nggak pakai masker atau nggak melanggar prokes gitu, saya tegur, Mas, maskernya dong dipakai. Ya, sebaiknya memang seperti itu. Jadi kesadaran dari diri kita sendiri ya Pak ya? Dari saling mengingatkan dari di antara warga masyarakat itu akan sangat lebih baik juga ya. Iya benar. Ini Pak lanjut ke pertanyaan yang kelima nih Pak. Dari Dimas Aditya. Apa hukuman untuk resto atau tempat makan yang tidak mematuhi prokes? Ya. Kalau saya mau melapor resto, tempat makan yang melanggar, kemana ya Min? Tadi udah tuh, ya Pak ya, 112 ya Pak ya. Fotoin dulu ya. Jadi kalau untuk penindakan sama ya Pak ya? Kalau penindakan untuk resto itu memang ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi resto itu ada dua hal yang mereka harus laksanakan. Edukasi prokes. Bentuknya dia harus menyiapkan cuci tangan. Kemudian minimal ada banner untuk menghimbau lah pengunjungnya. Kemudian juga dia harus siapkan yang lainnya pengukur suhu. Kemudian jarak dari meja satu dengan yang lain sudah diatur sedemikian rupa. Nah yang kedua adalah dia harus melaksanakan pembatasan fisik, interaksi fisik. Seperti tadi jaga jarak. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan dia harus mematuhi jam operasional. Oh, iya. Untuk di level 3, PPKM level 3 ini, resto kafe itu hanya diperkenakan sampai dengan jam 21. Makan di tempat itu sampai dengan jam 21. Ya. Tetapi untuk kafe yang memang bukanya maghrib, malam, misalnya jam 18 atau jam 19, masih diperkenankan untuk buka sampai jam 00. Itu pun jam 23-nya sudah last order, tidak ada. Jadi persiapannya dari jam 11, kalau kemudian mau dituntaskan selesai hanya sampai dengan jam 00 sudah selesai. Tidak ada penambahan lagi, harus dia membayar membayar dan sebagainya. Jadi udah harus close. Kalau perkantoran sendiri seperti apa Pak? Nah kalau perkantoran kita bagi di dalam aturan itu dibagi menjadi dua ya. Ada perkantoran BUMN, ada juga perkantoran pemerintah, ada perkantoran swasta. Nah ketiga-tiganya ketika melakukan pelanggaran, pembatasan kapasitas, dan juga tidak menerapkan protokol kesehatan, kita lakukan pelanggaran pertama teguran tertulis dulu. Setelah teguran tertulis, kemudian kita lakukan kenakan denda. Itu jumlah dendanya berapa? Jumlah dendanya maksimal bisa sampai 50 juta. Waduh. Iya. Buat beli cendol bisa berenang tuh. Wah, bisa. Ya, betul. Termasuk ini instansi pemerintah juga kalau kemudian melanggar. Swasta juga sama? Sama. 50 juta. 50 juta juga kalau kemudian sudah pelanggarannya berulangnya. Iya. Tuh hati-hati tuh. 50 juta sayang. Buat DP rumah enak.
Iya, Pak. Maksimal tapi maksimal paling banyak itu. Paling banyak ya. Iya. Itu buat perkantoran ya. Dihimbau dah patuhi prokes kesehatan, jangan sampai kedenda. Lumayan. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang keenam nih Pak nih. Ini dari Only One nih Pak. Waduh. Kan sering pedagang yang mungkin banyak atau warga sudah diingatkan selalu melanggar nih Pak. Nggak mengenakan masker, masih bandel. Resolusi dan solusi terbaiknya apa tuh Pak? Untuk memberikan efek jerah agar tidak terulang. Ya memang aturan itu akan tegak minimal oleh 3 hal ya. Pertama, aturannya sudah benar, petugasnya sudah benar, dan ketiga masyarakatnya patuh. Selesai itu. Betul Pak. Tetapi kalau kemudian tidak itu terjadi, tentunya kami sebagai petugas tidak akan bosan-bosannya melakukan himbauan. Kita sinergikan dengan penegakan aturan yang humanis tadi itu. Harapannya bahwa kegiatan penindakan ataupun tindakan-tindakan yang kita lakukan ini bisa menyadarkanlah warga masyarakat, karena tidak bisa kita bekerja sendiri tanpa ada kerjasama masyarakat dalam bentuk ketaatan terhadap aturan. Tidak hanya karena ada petugas dia kemudian memperbaiki maskernya, tetapi ini menjadi bagian dari kebiasaan dan atau budaya untuk pola hidup lebih sehat. Gitu. Ini ada guyupnya Pak, dari atas ke bawah ada guyupnya Pak ya. Ya, karena satgas-satgas di COVID di RW, di RT, di kelurahan juga ada untuk bisa mereka dibantu tugasnya. Dengan bagaimana membantunya itu tadi. Ayo kita taat untuk diri sendiri dan keluarga dulu. Betul. Minimal buat keluarga sama diri sendiri Iya. lah Pak ya. Kan yang lebih berasa kan keluarga kalau kita terpapar kan. Iya. Iya. Sanksi yang kita kenakan itu sampai dengan saat ini banyak masih yang melakukan pelanggaran. Dari kemarin dan kemarinnya itu setiap harinya nggak kurang dari 400 orang yang kena penindakan. Tetapi karena memang alasannya dia tidak mau bayar denda, akhirnya dia hanya menyapu jalanan dan juga fasilitas umum sebagai bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran. Seperti itu. Oke Pak, lanjut nih Pak, pertanyaan yang ketujuh nih. Ini dari Facebook Pak, kalau tadi dari Instagram. Oh iya, Tadi dari Facebook, ini Facebook Pak. Ya. Ini topiknya penegakan prokes sama kerumunan nih Pak. Oh iya. Wah, pas banget nih. Mau nanya dong, bila ada pelanggar prokes, salah satunya masih ada yang berkerumun, nongkrong gitu. Sanksi apa yang bakal diberikan Satpol PP? Oh, anak muda nih Pak, kan biasanya kalau gonjreng-gonjreng malam minggu sampai nongkrong sendiri itu kan boleh ya. Nongkrong sendiri boleh. Kemudian yang tidak boleh itu ketika berkerumunnya melebihi 5 orang. Jadi kalau dibagi 5, tapi jaga jarak ya. 1 meter minimal, ya nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin Pak. Nah, kemudian yang menjadi persoalan kan nongkrong berjauhan itu seperti musuhan ya. Benar. Seperti musuhan, akhirnya dempet-dempetan, dan itu yang tidak boleh. Khawatirnya kalau terlalu dekat, apalagi tidak bermasker, dropletnya itu bisa lebih cepat. Apalagi varian Omikron ini masif sekali penyebarannya dan sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari varian yang lalu itu, Delta itu. Emang di daerah saya pun kalau anak muda sudah susah Pak. Saya udah peringatin, itu pada nongkrongnya pakai masker dong, jangan nongkrong juga terlalu lama. Tetap aja Pak, kadang-kadang malah saya yang ngomelin. Mau galakan dia katanya. Jadi laporkan ke petugas beli 112, pastinya ini akan cepat kita tindak lanjuti. Karena di sana juga ada Binmas, ada Babinsa, dan juga Satpol PP kelurahan yang lebih dekat melalui Pak RW-nya. Ya, barang-barang nanti kita lakukan pembubaran kalau memang dia tidak bisa jaga jarak. Apalagi kalau sudah larut malam, ya memang lebih baik beristirahat di rumah, akan lebih sehat, karena situasinya Jakarta belum nggak baik-baik saja, belum kondusif ini. Ya, belum kondusif masih ya. sangat mengkhawatirkan. Iya, penyebaran juga sangat cepat kata Omikron ini Pak. Oke Pak, pertanyaan yang ke-8 nih Pak dari Indri Widiati ya. Pak, saya ingin mendengar pendapat sekaligus masukan dari Bapak tentang ketertiban protokol kesehatan di kendaraan umum. Seperti di dalam Transjakarta, sebab saya pernah naik Transjakarta dengan kapasitas Transjakarta yang penuh
tetapi meski penuh, petugas Transjakarta tetap membiarkan penumpang terus naik. Ya, menjadi atensi masukan, terima kasih masukannya. Tentu kita akan berkoordinasi menyampaikan ini kepada pemangku kepentingan di Transjakarta dan juga mungkin Dinas Perhubungan untuk juga lebih ketat lagi mengawasi prokes yang ada di angkutan umum. Terima kasih masukannya. Ini Pak, lanjut ke pertanyaan 9 nih Pak. Ya. Dari Sarah Nikans, apa sih? Terkait penegak prokes di jalan. Ya. Saya ingin bertanya, kita suka lihat di jalan baik pengendara dan juga para pedagang yang lalai akan prokes, terutama masker. Dari Bapak sendiri, apa sih yang Bapak lakukan apabila bertemu orang-orang yang tidak mematuhi prokes? Apakah ada sanksi atau hanya sekedar teguran saja? Tetapi jika hanya teguran dan besoknya diulangi lagi, langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ya. Melakukan penghimbauan, kita setiap waktu sampaikan. Kemudian juga ada memang waktu-waktu tertentu kita melaksanakan operasi tertib masker yang memang ketika dilakukan operasi gabungan itu pasti akan ditindak. Kalau kemudian ada yang melakukan pelanggaran tidak pakai masker. Kemudian kalau kita ketemu di jalan hanya orang per orang itu tetap kita akan sampaikan untuk mematuhi, karena menggunakan masker itu tidak hanya melindungi dia sendiri tapi juga melindungi orang lain supaya jangan sampai terpapar. Gitu. Pernah ikut ya dalam operasi Ya, satpol ya, gitu kan? Ada ya Pak yang ngeyel dan bilang, udara tuh dikasih Tuhan bagus, udara tuh ini nggak ada kotornya, kenapa harus pakai masker sih katanya. Nah, yang seperti itu harusnya gimana tuh Pak? Ya, saya kira juga kalau kemudian dia kedapatan melanggar, tetap akan kita lakukan penindakan. Kalau kemudian mencoba melawan petugas, tentu ada aturannya tersendiri. Kita minta bantuan dari alat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk menindaklanjuti itu. Karena menghalangi petugas melaksanakan tugas dinas sesuai aturan, itu tidak boleh dihalang-halangi. Kalau ada yang melawan, ada mekanisme sendiri untuk kita tetap lakukan penindakan itu. Sebagai tim, jangan sekali-kali melawan, udah ikutin aturan. Karena langsung diteruskan ke TNI Polri. Pak, lanjut nih Pak ke pertanyaan yang ke-10. Ya. Untuk dari Nurmi Sailila. Ini topiknya pengalaman dan hambatan Satpol PP saat menegakkan prokes kepada masyarakat. Dan pertanyaannya, Pak izin bertanya, untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat di Jakarta. Apakah selama bertugas ada perlawanan dari masyarakat? Lalu bagaimana Bapak menangani masyarakat seperti ini yang tidak taat aturan? Ya. Di dalam melaksanakan tugas tentu tidak semuanya masyarakat senang dilakukan, ditegur, ditindak, apalagi tidak semuanya senang. Tidak semuanya mau menerima dengan berbagai alasan. Mereka melanggar itu alasannya banyak. Ada kelupaan lah, ada hanya dekat lah Pak, cuman sampai ke situ doang. Nah, tetapi karena memang ketentuan yang ada bahwa ketika kedapatan oleh petugas dia beraktivitas, mau berjalan, mau berkendara, dan tidak menggunakan masker, itu bagian dari pelanggaran yang diatur oleh aturan. Kita akan tetap lakukan penindakan. Adapun dari sekian banyak yang kita lakukan penindakan, tidak terlalu banyak lah yang melakukan perlawanan. Jadi kalau kemudian ada tindakan perlawanan seperti itu, kita tetap akan secara arif, secara pelan, bijaksana, sopan, untuk kita memberikan himbauan, penerangan, ataupun memberitahukan dengan baik. Gitu. Kalau masih membandel, ya karena memang biasa kita didampingi oleh aparat kepolisian, kita pasti meminta bantuan mereka untuk bisa memberikan penerangan, pengarahan terhadap si pelanggar yang agak tidak mau ditindak itu.
Pak, sebelumnya saya minta maaf nih. Ini pertanyaan dari saya nih Pak, agak sensitif sedikit, nggak apa-apa ya Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ini Pak, perihal penitipan yang persuasif. Nih saya mau nanyakan nih. Penitipan dan penegakan yang dilakukan secara persuasif, itu seperti apa Pak? Iya. Ya, karena Sigma Lawas, Satpol PP, kalau penitipan itu galak. Iya. Main dorong atau main ini pukul, gitu, Pak. main. Iya. Itu seperti apa Pak? Iya. Memang merubah citra institusi ataupun stigma yang awalnya memang kurang baik, memang agak sulit. Padahal dari tahun 2013 pada saat Pak Jokowi jadi gubernur DKI, bahwa Satpol ini sudah tidak boleh lagi bawa pentungan. Dari 13 nih sekarang 2022 sudah 9 tahun. Tetapi yang ada di benak masyarakat ketika bicara tentang Satpol PP tentu dalam ingatan yang mudah diingat adalah hal-hal yang memang kurang baik, kurang elegan dan sebagainya. Nah, dari mulai ke sini kita terus membenahi diri, melakukan pengarahan kepada anggota untuk bagaimana merubah secara total penegakan aturan ataupun cara bertindak. Karena yang kita hadapi ini bukan pelaku kejahatan. Ini adalah pelaku pelanggaran. Pak Gubernur sampaikan, yang melanggar itu ada 3 kategorinya. Yang pertama karena dia masalah perut untuk mempertahankan hidup. Nah itu kita harus bedakan. Dengan yang kedua kategorinya itu, dia serakah. Serakah artinya sudah mengokupasi trotoar, kemudian saluran juga diokupasi, kemudian sampai ke jalanan juga diokupasi. Sudah punya cabang 1, 2, 3, dia punya cabang yang lain. Nah itu kita deteksi itu bagian dari keserakahan. Tetapi ada juga yang memang pelanggaran karena sistematis. Jadi memang ada kong kali kong ini antara oknum dengan masyarakatnya dan sebagainya. Nah itu kita harus bedakan cara melakukan penindakannya. Di dalam melakukan pendidikan aturan ada tahap kita mencegah, preemptif, preventif. Jadi kemudian pilihan terakhir adalah represif. Melalui upaya paksa kita menindak, karena memang secara ketentuan juga Satpol PP ini diberikan 4 kewenangan oleh undang-undang dan juga oleh peraturan pemerintah. 1, Satpol PP punya kewenangan untuk melakukan tindakan non-justisial yang tentu berdasarkan dengan aturan yang ada dan tidak kita bawa ke pengadilan. Itu non-justisial. Kemudian yang kedua, kewenangan Satpol PP adalah menindak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, kita juga punya wewenang untuk melakukan penyelidikan. Ketika ada dugaan pelanggaran atau laporan pelanggaran aturan, kita bisa memanggil mereka. Sekali 2 kali tidak datang, kita jemput menggunakan Korwas Polda untuk kita hadirkan. Dihadirkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga ini, yang keempat, kita diberikan wewenang untuk melakukan tindakan justisial. Jadi kita periksa, kemudian kita bawa ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman, bisa kurungan, ada juga subsidiarnya ganti uang denda. Nah itulah kewenangan-kewenangan yang kita lakukan. Kalau kemudian tadi ditanyakan tentang yang persuasif, ya tentunya dialog dan komunikasi yang kita kedepankan untuk bagaimana meyakinkan bahwa pelanggaran yang dilakukan ini merugikan banyak orang. Kalau kemudian ada 10-20 pedagang yang mengokupasi sarana umum sehingga orang tidak bisa berjalan di trotoar, ya tentunya juga ini sangat merugikan. Itu kita melakukan dialog secara persuasif. Saya juga ngeliat sih Pak, anggota Bapak tuh sekarang tuh lebih persuasif, seperti bantu dorongin gerobak ataupun kemarin lagi banjir di Kampung Cipinang Melayu, nolongin seorang bayi kan pernah ada tuh Pak, seperti itu. Itu emang mulai lebih sisi humanisnya lebih berasa nih pada Satpol PP ini Pak ya Pak, benar ya Pak. Iya, saya boleh nggak lanjut pertanyaan kedua nih Pak? Boleh.
Perihal ini Pak, penggunaan fasilitas umum atau fasum untuk kebutuhan pribadi atau kelompok. Iya. Contohnya nih Pak, konflik penggunaan fasum perbatasan jalan Al-Hidayah 1 dan Al-Hidayah 2 Kelurahan Cibubur. Oh iya. Iya. Berdasarkan info akhir nih Pak, ya saya. Kedua wilayah itu menerapkan sistem buka tutup portal. Betul. Benar Pak, agar warga dari masing-masing wilayah bisa melintas di perbatasan kedua jalan tersebut. Nah, bagaimana menengahinya Pak? Menenahinya gimana nih Pak sebagai konflik pelanggaran ketertiban umum ini Pak dari Satpol PP? Ya uniknya begini, Satpol PP itu melaksanakan tugas penegakan aturan, kacamatanya kuda, lurus ke depan. Kalau giliran mediasi dan sebagainya ada di ranahnya mungkin pamong wilayah ya, lurah, camat, setempat. Nah kebetulan memang itu baru kemarin kita laksanakan penindakannya karena memang ada aduan melalui CRM, Citizen Response Management berkali-kali sampai kemudian mengadu ke tingkat provinsi dan Pak Camat pun sudah mencoba memediasi, tetapi juga tidak berhasil. Sehingga kalau kemudian mediasi oleh pamong setempat sudah tidak bisa, ya tentu kita melihat kepada aturan yang ada. Nah di case yang di Cibubur ini, kalau secara ketentuannya ada di Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, seingat saya pasal 3 huruf H itu, bahwa setiap orang tidak boleh membangun portal penutup jalan tanpa izin dari gubernur ataupun pejabat yang ditunjuk. Nah, akhirnya melalui aturan yang ada kita lakukan konfirmasi. Ini kenapa ada izinnya atau tidak portal tersebut. Kemudian yang di portal itu jalanan apa? Kalau jalanan yang diakses oleh warga masyarakat, ya tentunya tidak bisa. Tidak bisa karena menghambat dan kasihan. Kasihan orang yang, karena kan secara hukum perumahan juga orang yang berada di depan rumah itu harus memberikan akses jalan kepada orang yang tinggalnya di belakang. Walaupun dengan beberapa cara, apakah harus dengan ganti rugi atau dan sebagainya, itu teknisnya. Nah untuk kasus yang di sana itu akhirnya karena memang kesepakatan mediasinya tidak ketemu, akhirnya kita lakukan penegakan aturan, tetapi menegakkan aturan itu sendiri tidak harus dengan dibongkar. Jadi kemarin kita ada sedikit gesekan dengan warga masyarakat sana karena memang ini untuk keamanan mereka tinggal di perumahan, tetapi juga akses warga belakang juga harus diperhatikan karena selama ini juga ini bisa dimanfaatkan portal ini. Tetapi karena pandemi akhirnya ditutup sementara untuk mengurangi mobilitas. Tapi setelah pada kemarin itu pandemi melandai, kita harapkan portalnya difungsikan seperti semula, yang artinya bisa dimanfaatkan oleh publik, gitu. Jadi saat ini sudah alhamdulillah sudah kita lakukan pendekatan, walaupun sedikit ada gesekan, buka tutup dijaga oleh petugas keamanan. Jadi kesepakatannya buka tutup ya Pak buka ya? Tutup. Buka tutup. Itu pakai jam atau gimana Pak? Buka tutup itu sepakatnya jam 5 dibuka sampai dengan jam 22. Gitu. Tapi ada petugas. Kalau tidak ada yang lewat ya ditutup portalnya. Tetapi manakala ada yang lewat jalan kaki, ada yang lewat pakai kendaraan roda 2 ataupun roda 4, dibuka oleh petugas. Gitu Pak. Ya. Dan yang ketiga nih Pak, Ya. perihal nih penertiban pedagang nih Pak, yang memanfaatkan fasilitas fasum. Contohnya nih Pak ya. Ya. Penertiban pedagang trotoar depan rumah sakit Uki yang baru-baru ini nih Pak. Ya, betul. Kan? Bagaimana penegak aturannya dan menertibkan para pedagang? Ya, dari tanggal kita sudah lakukan penjagaan di sana itu dari sekarang 21 hari tambah 7 berarti sudah sebulan. Kegiatan penegakan aturan kita laksanakan. Itu pun dengan prosedur yang sudah ada, dari Pak Lurahnya sudah sampaikan, dari kami juga tinggal melakukan penindakan karena memang di situ ada objek vital. Rumah sakit yang memang tidak boleh terganggu oleh apapun, dan juga pedagangnya, terutama pedagang malam. Pedagang malam itu sudah mengokupasi badan jalan.
trotoar di belakang, salurannya juga dinikan, tamannya juga dengan tenda yang luar biasa gede, dan juga yang meja-mejanya digelar sampai ke badan jalan. Ini gangguannya sudah lama, dan alhamdulillah melalui arahan dari tingkat provinsi, Pak Kasat provinsi dan Pak Wali, kita lakukan penataan secara terpadu untuk mereka kita tawarkan untuk relokasi, tetapi mungkin tidak berminat, tetapi kami juga mempunyai aturan Perda 8 2007, setiap pemanfaatan sarana umum boleh untuk PKL kalau ada izinnya. Tetapi kalau tidak ada izinnya, apalagi tingkat gangguannya sudah luar biasa tinggi, akhirnya kita suka tidak suka melakukan upaya paksa untuk menjaga tidak boleh lagi ada yang berjualan di situ, dan saat ini sudah dalam proses penataan taman dan pemagaran. Iya. Ya, pesannya nih Pak deh buat masih pedagang-pedagang yang masih bandel, yang masih nempati fasos pasum tuh pesannya Pak. Kan masih banyak tuh Pak untuk warga masyarakat terutama yang punya aktivitas berdagang dan juga yang lainnya yang memanfaatkan sarana umum, tentunya kita menghimbau bahwa sarana umum ini harus dikembalikan fungsinya. Kalau kemudian itu trotoar adalah untuk pejalan kaki, kalau kemudian itu halte atau jembatan penyeberangan, itu untuk menyeberang jalan supaya warga masyarakat lain bisa menggunakan dan bisa selamat berlalu lintas, dan tidak untuk dilakukan untuk berdagang. Kalaupun ada pasos pasum sarana umum yang diperbolehkan untuk aktivitas berdagang, itu semata ada aturannya tersendiri yang melalui mekanisme pengajuan Pak Lurahnya, Pak Camatnya, kemudian sampai ke Pak Wali untuk dilakukan mitigasi bersama. Tingkat gangguannya kalau memang layak untuk dijadikan tempat berdagang dengan tidak menghilangkan fungsi secara keseluruhan dari fungsi yang seharusnya, ini menjadi kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Pemprov ataupun Pemko. Jadi kita menghimbau, mari sama-sama menjaga ketertiban Jakarta dengan memelihara dan menggunakan fasilitas umum yang disediakan sesuai dengan fungsi yang ada. Gitu. Kalau buat itu Pak, yang warga masih ada kan tempat bantaran tuh Pak, kali seperti ini kan nggak boleh tuh Pak, ada bangunan. Ya. Sekitar berapa saat kalau nggak salah sih 5 meter atau 3 meter tuh Pak, harus itu seperti apa tuh Pak? Ya. Untuk mekanismenya Pak? Untuk mekanismenya, sepanjang memang belum ada program, karena kalau kemudian kita lakukan penindakan secara melalui penataan, kemudian kita tindak mereka tidak boleh lagi untuk bermukim di situ, kita akan terkendala penjagaan. Kalau tidak kemudian diimbangi atau ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Betul, Pak. Makanya untuk ketuntasan penertiban ini harus ada keterpaduan dari semua sektor, UKPD, supaya bisa clear, supaya kemudian bisa berhasil. Jadi kalau kemudian mereka bertinggal bermukim di tempat yang tidak diperbolehkan, pemerintah harus menyediakan melalui relokasi kepada mereka dari aspek kemanusiaannya. Kalaupun mereka menolak, tentu ada upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ya Pak, langsung ini Pak terkait penegakan prokes nih Pak. Ya. Ini kita kan karena COVID ini kan benar-benar udah peningkatannya 40.000 saya lihat saya gitu, hampir 40.000 se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Ini Satpol PP sendiri, ini gimana sih Pak harus menekankan ke anggota untuk ayo gitu Pak. Peran yang diambil oleh Satpol PP di dalam membantu menekan penyebaran COVID ini adalah mensinergikan antara 3 fungsi yang kita lakukan bersama. Yang pertama, menegakkan aturan. Menegakkan aturan pelanggar terhadap
prokes PPKM ini kita lakukan tindakan sesuai dengan aturan, ada yang disanksi, ada yang ditutup dan sebagainya. Tetapi kemudian juga di sisi tugas yang lain kita melakukan perubahan perilaku melalui sosialisasi berkeliling patroli jalan kaki ke gang-gang, ke pemukiman untuk menghimbau masyarakat bersama perangkat wilayah yang ada untuk masyarakat bisa kembali tertib. Tertib mematuhi aturan yang ada. Kemudian juga yang paling penting adalah percepatan vaksinasi. Satpol PP juga membantu percepatan vaksinasi ini dengan cara kita juga menyediakan kendaraan kita untuk dipergunakan masyarakat mengantar dan menjemput warga masyarakat untuk dilakukan vaksinasi. Tentunya pengamanan juga Pak ya, pengamanan vaksinasi Pak ya. Betul. Nah, Sobat Jaktim, kalian udah tahu kan semua tugas Satpol PP seperti apa? Untuk itu, saya, Siwi Selon dan Bapak Kasatpol, Bapak Budi Novian, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Obrolan Jaktim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.